itu saya kasih nama Sintren Topeng Tayub Jawa Timur. Sedangkan Sintren Topeng itu adalah nama penarinya karena memakai topeng. Nah, Tayub itu mengungkapkan, menggambarkan kegiatan-kegiatan kesenian Tayub. Kenapa kasih nama Jawa Timur? Karena apa? Itu step-stepnya itu saya mengambil dari Ngrimo Putri Trisnamurti, terus dari Ngrimo Putra Jombangan, Malangan, Surabayaan, ada step-step Banyuwangi, ada sedikit trik-trik Bali. Makanya itu saya kasih nama Sintren Topeng Tayub Jawa Timur. Awalnya itu saya punya ide dari peristiwa ritual bersih desa atau selamatan desa. Biasanya bersih desa itu masyarakat yang mengadakan bersih desa itu biasanya nyadran atau pentas kesenian di punden-punden atau bedah kerawang yang ada di desa setempat. Nah, mereka itu nanggap seorang tanda, ya, penari. Ya, di situ mereka menari bersama-sama. Seperti itu, ide dari itu. Untuk itu saya ekspresikan dengan karya saya ini. Saya kasih judul Sintren Topeng Tayub Jawa Timur, itu mengungkapkan peristiwa seperti itu. Itu awalnya memang panjang, ya. Itu saya menyusun itu dari tahun 98-an gitu. Awalnya karya itu ialah saya kasih nama meditasi, karena saya saat itu berkarya tentang bagaimana kita proses meditasi itu menguasai pikiran kita yang tidak mau diam dan tenang dan kosong. Ya, selalu muncul peristiwa-peristiwa apa yang saya pikirkan saat itu, sehingga saya bisa mencapai ketenangan. Itu proses meditasi itu saya ungkapkan dengan bermacam-macam karakter topeng yang muncul tenggelam, gonta-ganti peristiwa seperti itu. Setelah itu saya punya ide lebih bagus, saya garap lagi, saya visualkan lagi dengan garapan disesuaikan dengan daerah setempat tinggal saya sekarang di Batu, karena di sini sedang berkembang kesenian Tayub Jawa Timur. Untuk itu bagaimana kalau itu saya ekspresikan lewat karya yang nafasnya, yang nuansanya, yang temanya sesuai dengan kesenian Malang Raya itu, yaitu Tayub. Jadi ceritanya itu saya hubung-hubungkan, saya susun kembali sehingga terciptalah seni Sintren Topeng Tayub Jawa Timur. Sedangkan topengnya itu juga tidak punya nama. Itu topeng itu semua itu topeng nggak ada nama, ya adanya kan
topeng gagah, topeng satria, topeng tua, topeng yang jenaka, topeng yang apa, nenek-nenek, ya ada yang seperti itu hanya susunan imajinasi saya aja, jadi nggak ada nama. Iya, karena itu kan namanya kan tayub. Ya, seni tayub itu adalah seni rakyat yang mana kita sebagai penghibur itu mengusahakan menghibur penonton, dan sebagai penonton itu ikut interaksi, menikmati dan menyintai seni. Nah, untuk menyintai seni ini penonton itu diajak merasakan bagaimana rasanya kalau kita itu menari, ya bergoyang, menikmati musik, mengapa seperti apa gitu. Nah, supaya mereka tuh merasakan sehingga dia akan menyintai kesenian itu. Kalau secara pribadi semua yang sudah profesional, seperti ya bukan yang profesional saja, siapa yang menekuni kesenian tari khususnya untuk bentuk-bentuk di punden, di apa atau di adu, itu biasanya punya secara pribadi punya. Saya sendiri juga punya, karena saya itu orang Buddhis, saya sendiri juga punya ritual seperti itu. Bagaimana supaya saya itu bisa totalitas jujur mutlak di atas panggung. Kalau saya jadi wanita, ya saya harus wanita beneran. Kalau saya menjadi orang jenaka, yo jenaka beneran. Supaya apa? Cipta rasa karsonya itu bisa terwujud. Jadi tidak imitasi lagi, sehingga itu bisa mantap dan lebih menarik gitu loh. Kalau jadi seorang yang gagah perkasa gitu loh, fisik itu bisa gagah perkasa, tapi kalau menjadi orang yang genit centil gitu ya, penonton sampai gregetan, karena memang kita membawakan secara total ya, tidak imitasi, jujur mutlak, inside maupun outside itu benar-benar seakan-akan saya adalah yang saya ungkapkan itu, yang saya gambarkan. Itu kan saya menggambarkan bentuk-bentuk atau sosok-sosok masyarakat yang punya karakter masing-masing ya. Ya di situ ada tokoh misalnya orang tua yang sudah kakek-kakek, ternyata masih suka tayupan, akhirnya sana sini godain, akhirnya dia dicemooh, nah akhirnya jatuh, ternyata sudah nggak mampu, akhirnya terus ada seorang sing merasa dia itu tidak pada tempatnya ya, mungkin sudah penampilannya itu sudah nggak karu-karuan, mukanya nggak karu-karuan, mungkin lucu gitu loh, apa mungkin pakaiannya itu sana sini godain. Nah ada yang di situ ada seorang yang
waria yang begitu centil, aduh ya, sehingga digodain sama cewek cowok-cowok yang jenaka seperti itu, guyon itu ya, itu ada. Itu bentuk-bentuk masyarakat seperti itu. Yang ada yang sok alim, ada yang sok jujur, ada yang benar-benar berbudi luhur, yang ada yang jatmiko ing budi, maksudnya itu yang menjadi panutan gitu. Geraknya maupun ekspresinya benar-benar tegas gitu loh. Nah, itu ada juga. Ada yang wanita yang sembronoan ya, menunjukkan kebolehannya, kecantikannya, keelokan tubuhnya, ya itu juga ada. Kita membawakan tarian itu kan kita harus lihat topeng itu karakternya apa, visnya seperti apa, hidungnya itu seperti apa, matanya seperti apa, bibirnya seperti apa, terus bodinya seperti apa. Terus kita secara realita kita mencari bahan bandingnya dari wujud manusianya, sosok seseorang. Setelah itu kita bergaul sama mereka. Oh, kalau orang karakternya seperti ini, cantiknya seperti ini, kok tabiatnya seperti ini. Makanya saya kan dekat dengan masyarakat kecil maupun masyarakat yang seperti apa, saya dekat karena ya memang itu tempat survei saya untuk saya itu mempelajari karakter topeng. Sehingga saya itu dekat sekali dengan orang tua, orang kesakitan, orang baik, mungkin kiai, ya mungkin para pastor, ya mungkin orang mabuk, orang apa, saya dekat karena saya memang membutuhkan itu untuk saya mempelajari karakter topeng saya, itu kebutuhan itu. Itu panjang sekali kalau ceritakan tentang karya tari atau seorang penari yang bisa mengungkapkan, ya menyampaikan pada penonton sehingga bisa menghipnotis penonton, bisa mengagumi, solut, dan mungkin bisa sampai dia tuh pulang nonton itu terbayang-bayang, tetap koyok ada memori yang masuk ke memorinya penonton itu memang dibutuhkan banyak sekali yang harus dipelajari. Untuk diceritakan panjang sekali ya, dari kita mengolah rasa, ya mengolah pikir kita, mengolah batin kita, belum kita mengolah tubuh kita, ya belum kita cara menyajikannya, berkostum, merias diri, ya Anda bisa lihat sendiri kalau saya belum dirias seperti ini. Tapi kalau saya sudah menari, sudah mungkin sudah berubah sama sekali. Ya, usia saya sudah sekarang itu sudah kepala 6 ya. Orang penonton nggak tahu kalau saya sudah kepala 6. Pikirannya saya baru 38, 36 kalau sudah rias diri. Ya, tubuh saya, kulit saya seperti ini. Ya, tapi kalau saya di atas panggung, kulit saya bisa bersih bagaikan ada cahaya di dalamnya itu butuh belajar banyak dari unsur-unsur kesenian, seni rupa, seni patung, seni teater, seni apa untuk mewujudkan supaya saya jadi seorang penari yang bisa menghipnotis penonton itu bisa kagum dan bisa gregetan sama saya. Tapi nanti kalau saya sudah berpakaian biasa seperti ini, kadang-kadang mereka itu malu, oh ternyata Pak Joko itu sudah seperti itu kok. Nah, itu sudah sepuh. Sudah kepala 6 kan sudah sepuh ya.
belum ada tari sintren itu, belum ada. Nah, kalau senafas sintren ada, senafas loh ya, contohnya ada di Jaran Kepang, itu juga bisa dikatakan sintren, karena mereka apa kalap ya, istilah di Jawa Timur kalap, dia kemasukan roh yang menarikan, yang masuk roh itu mungkin roh perempuan, roh laki, mungkin binatang, mungkin apa ada geraknya itu dia mengikuti roh itu ya, roh apa-apa itu. Nah itu namanya kalap, itu juga bisa dikatakan sintren Jaran Kepang. Mungkin di bantengan itu juga seperti itu ya, kadang-kadang itu pemain banteng itu kemasukan roh ya, sehingga dia mengekspresikan ya, mungkin harimaunya, mungkin keteknya, ada keteknya kalau gitu ya, itu. Tapi kalau sintren khusus untuk mengungkapkan lewat media tari gerak ya, itu belum ada setahu saya. Tapi sebelum saya ya nggak tahu saya. Pokoknya setahu saya selama saya di Jawa Timur ini belum pernah tahu saya. Itu tergolong ya tari tradisi tapi sudah dikreasi sedemikian rupa, dan itu untuk kalau tujuan saya untuk menarik saat ini, karena saat ini kan saat yang minta instan ya, semua serba cepat, serba apa ya, nggak bertele-tele ya. Untuk itu kan saya berkarya tari ini kan topeng satu itu kan hanya setengah menit ya, ada yang paling panjang 1 menit ya. Nah, itu supaya apa, untuk masa kini itu penonton benar-benar melihat saya itu adalah seorang penari yang atraktif, yang ya itu loh, itu butuh keahlian khusus gitu. Kalau saya cuma ya menyarankan saja, kalau menyintai seni ya belajarlah dengan basicnya seni itu harus dikuasai, fondasinya itu baru nanti menuju ke kreasi itu akan lebih mantap. Tapi kalau nanti belajar seni itu dari sekedar penggembira, dalam arti hanya yang kreasi, basic yang tradisi, yang tradisional ditambah dipelajari, itu tidak akan bisa menarik. Di samping itu, bahwa di dalam kesenian itu membutuhkan apa ya, pengorbanan ya. Pengorbanan itu harus diikuti dengan keikhlasan ya, terus menjaga hubungan baik, terus menyadari bahwa saya proses berkesenian ini adalah proses belajar. Jadi tidak ada merasa sudah mumpuni, sudah pantok, sudah hebat sendiri, tidak ada. Tetap masih belajar. Saya pun masih sekarang masih belajar karena apa? Zaman ini berkembang. Kalau saya nggak belajar, nanti ketinggalan zaman, nggak mungkin saya nanti akan bisa berkarya untuk zaman yang akan datang itu bisa bagus, karena kesenian itu juga harus ngikutin zaman walaupun kita berpisah dari tradisi ya.